bakalan membahas yang mungkin atau bukan mungkin lagi sih, dan pastinya ini penting banget untuk sebagian dari teman-teman kita. Menurut kamu gimana nih? Betul, kita di sini bakal membahas tentang hukum perkawinan. Dari banyaknya kasus-kasus dan juga berbagai alur yang ada di Indonesia ini tuh, teman-teman pasti ada yang penasaran juga kan, apalagi kita yang bakal nikah gitu gak sih? Belum tentu ya gitu ya. Tapi semoga dikasih umur yang panjang ya biar bisa merasakan apa itu pernikahan. Tapi ngomong-ngomong, di usia kita yang mau masuk ke 20-an ya gitu, seharusnya udah bukan hal tabu gak sih membahas pembahasan kayak gini? Iya betul. Oke, dari sebelum itu ya teman-teman, ada peribahasa nih, tak kenal maka Tak sayang. Nah, maka dari itu kita kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Nada. Aku Gita Nazwa Zahra yang akan memandu podcast kali ini. Kita kenalan dulu nih sama teteh-tetehnya dulu ya, baru ke akar-akarnya. Halo semua, kenalin aku Elga Salgina Arifin. Ya, saya Farhan. Saya juga. Oke, nih pasti di sini udah pada kenal ya. Sebelum itu kita dengerin dulu nih perspektif masing-masing teman-teman tentang hukum perkawinan. Kalau menurut aku sendiri tuh hukum perkawinan tuh ketentuan yang mengatur hubungan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sah. Oke, menarik banget ya. Kalau menurut aku, hukum perkawinan tuh semacam seperangkat aturan ya yang mengatur pernikahan perempuan dan laki-laki tentunya untuk membentuk suatu keluarga yang dimana itu berdasarkan ada hukum negaranya, ada juga hukum agamanya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Coba dari akamnya dulu kan? Ya, kalau menurut saya sendiri, hukum perkawinan itu memang harus dan memang penting, teman-teman. Mengingat negara kita tuh nggak cuma homogen tapi heterogen. Berbagai suku, agama, dan adat ada di sini. Ya nggak, Kang Zikri? Ya betul tuh. Dalam untuk hukum perkawinan menurut saya sendiri, itu hukum perkawinan adalah seperangkat aturan yang dibuat negara untuk memastikan bahwa ikatan pernikahan tersebut itu berlaku secara tertib, sah, dan juga melindungi hak setiap orang yang terlibat itu. Ya betul. Kayak apa yang udah diceritain sama kakak dan teteh-teteh sekalian, hukum perkawinan itu simpelnya sih kayak mengatur tentang perkawinan sendiri. Tapi nggak sesimpel itu. Di dalam hukum perkawinan itu ada yang namanya pernikahan beda agama, pernikahan beda negara, terus ada perjanjian perkawinan, ada juga yang namanya pembatalan pernikahan. Kalau bahas tadi kan bahas beda agama ya, Teh. Bahas beda agama tuh jadi ingat lagu Manggu ya. Aduh. Tapi kalau menurut Teteh dan akamnya nih, pernikahan beda agama tuh boleh nggak sih di Indonesia sendiri? Sebenarnya ya, ada pasal yang mengatur ini loh. Di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengisyaratkan pernikahan itu dilakukan menurut hukum agama masing-masing, serta pasal 8 huruf F melarang perkawinan beda agama. Jadi ya intinya perkawinan beda agama itu bukan dilarang sama Tuhan aja, tapi dilarang sama agama juga. Aduh, ya semangat ya kan. Makanya kita kalau cari pasangan yang seagama. Nah betul tuh. Betul sekali ya, karena kalau nyari yang beda agama tuh pernikahannya itu bakal kurang jelas juga, dan nantinya juga bakal berdampak pada anak-anaknya gitu. Jadi kisah juga pada anak-anaknya. Betul. Tapi ya ini aku tadi tertarik loh sama yang dibahas Teh Aga tadi tentang pembatalan perkawinan. Nah iya, pembatalan perkawinan tuh sama nggak sih kayak perceraian? Apa beda lagi ya? Beda ya. Jadi pembatalan perkawinan itu sesuai katanya, itu batal sama kawin. Ya artinya itu orangnya nggak jadi kawin. Statusnya kembali jadi lajang di mata negara. Misalnya si A kawin sama si B. Pembatalan perkawinan, si B ini berhak mengajukan ke pengadilan buat pembatalan status nikah dia. Asalkan ada bukti kuat dan syarat terpenuhi. Nah kayak dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan gitu yang berbunyi perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkannya perkawinan. Jadi buat syaratnya itu mungkin bisa dijelaskan? Jadi syarat itu ada banyak. Misalnya nih, salah satunya itu harus sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Nah, kalau si suami istri ini tuh melanggar syarat itu, otomatis nih hubungan mereka itu dibatalkan. Ya mau dibatalkan sama salah satu pasangan, atau bahkan kejaksaan juga bisa. Oh, jadi nggak semua orang bisa minta pembatalan pernikahan ya? Enggak. Jadi pembatalan itu bukan karena misal nikah terus batal, bukan. Beda sama kayak putus pacaran ya, kayak putus tinggal putus, enggak. Pembatalan itu cuma kalau ada syarat sah perkawinan yang tidak terpenuhi dari awal. Nah, bahkan kalau pemalsuan identitasnya berarti bisa masuk ranah pidana.
Nah, dan ingat juga ya, pembatalan ini tuh berlaku seluruh buat anak gitu. Jadi anak yang lahir ya tetap menjadi anak sahnya gitu. Oh betul, itu jadi penting banget ya, karena sekarang tuh sering banget orang tuh pada salah paham gitu, dikira kalau nikahnya batal anaknya juga jadi ilegal gitu, padahal enggak ya. Ngomongin ini aku tuh jadi inget kasus tentang pembatalan nikah deh. Oh iya, teman-teman tahu nggak kasusnya? Kasusnya tuh terjadi di Pengadilan Agama Giri. Pengadilan Agama Giri menang tentang pernikahan yang ternyata sejenis. Nah iya tuh, jadi ceritanya tuh ada pernikahan yang dicurigai sejenis dan akhirnya tuh kejaksaan tuh meminta pembatalan perkawinan karena jelas ini pemalsuan dokumen. Akhirnya perkawinan tersebut tuh mereka batal nikah deh. Nah, kasus ini tuh ngebuktiin kalau negara tuh nggak main-main soal dokumen. Dan dari situ kelihatan kenapa jaksa punya wewenang. Karena kalau sampai ada manipulasi identitas, bukan cuma rumah tangga yang rusak, tapi keabsahan dokumen negara ikut kacau. Nah, ya bayangin aja gitu. Kalau itu lanjut gitu, terus ada urusan warisan, nah, akta kelahiran dan segala macamnya itu membuat pusing negara juga gitu. Oke, sekarang coba kita bahas tentang pernikahan yang beda negara nih, Kante. Ini tuh kan biasanya tuh banyak yang sekarang tuh yang pengen nikah sama bule, terus sama opa Korea, tanpa tahu gitu kalau nikah beda agama itu ribet prosedurnya. Nah, bener gak sih, Akang Teteh? Betul, dalam pasal 56 ada 3 aturan penting dalam pernikahan beda agama. Yang pertama, nikah boleh mengikuti hukum negara tempat nikah. 2, tapi syarat WNI harus tetap mengikuti hukum Indonesia, misal umur minimal. Ketiga itu perkawinan wajib dicatat ke Indonesia 1 tahun setelah pulang. Kalau dicatat? Ya dokumennya nggak dianggap. Apalagi nanti mau buat kakak atau akta anak bisa ditolak karena perkawinan tidak terdaftar. Nah, bagi WNA-nya pun kasusnya juga urus izin tinggal keluarganya. Nah dampak ke anaknya juga gimana ya kalau nikah beda negara gini? Sekarang kan banyak artis-artis yang nikah sama orang luar negeri juga tuh. Nah, menurut pasal 4 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 gitu, anak dan perkawinan campuran dapat kewarganegaraan terbatas itu sampai umur 18 tahun. Terus kalau udah 18 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan. Oh betul. Nah ngomong-ngomong kan di Indonesia juga ada yang perjanjian perkawinan tuh. Menurut teman-teman di sini perjanjian perkawinan itu apa sih? Ya, kalau menurut saya perjanjian perkawinan itu merupakan salah satu perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum menikah. Nah, betul juga ya. Jadi perjanjian perkawinan itu yaitu kesepakatan gitu antara calon mempelai atau pasangan yang dibuat gitu, sebelum atau selama perkawinan. Tuh, jadi perjanjian perkawinan itu biasanya menyangkut tentang harta. Tapi sekarang nggak menyangkut tentang harta doang, kadang tentang syarat-syarat perkawinan, asalkan tidak itu ya, tidak melanggar dari kewajiban suami istri tersebut. Lalu hukum perkawinan tentang perjanjian ini tuh sejarahnya itu kan dari Belanda. Jadi awalnya orang Belanda sendiri itu mempunyai idealisme. Mereka tuh hidupnya tuh kayak masing-masing gitu. Jadi misalnya nih, si A ini punya harta, si B punya harta. Lalu mereka nikah, mereka tuh gak mau harta mereka tuh disatuin. Kenapa? Karena rata-rata orang Belanda tuh ada yang punya perusahaan juga kan. Jadi misalnya nih, perusahaan si A ini bangkrut, terus si B itu punya perusahaan juga. Jadi si B ini gak mau menanggung apa ya namanya, rugi dari perusahaan pasangannya. Sekarang aku mau nanya nih untuk Akang sama Tetehnya, kalau suatu saat nanti melakukan pernikahan, apakah Akang Tetehnya itu punya pikiran untuk melakukan adanya perjanjian pernikahan? Ya, jelas. Yang pertama, karena perjanjian perkawinan itu melindungi harta bawaan masing-masing. Itu menghindari sengketa harta jika terjadi perceraian, lalu mengatur uang, hutang, aset atau usaha, juga memberikan kepastian hukum dalam perkawinan. Kalau Akangnya? Nah, kalau untuk saya sendiri ya udah pasti ada ya. Namun kembali juga nanti juga bakal dikomunikasi lagi gitu Sama siapa Kak? sama pasangannya. Oh, udah ada kan pasangannya? Udah ada. Alhamdulillah. Oh ini Akang ini? Saya ada dong. Apa ini? Gimana? Untuk hukum perkawinan sendiri, untuk perjanjian perkawinan sendiri, aku tentu bakal ada ya. Tapi karena perjanjian perkawinan sendiri nggak membahas tentang harta doang, mungkin aku juga akan membahas tentang komitmen-komitmen lain. Biar nanti di dalam perkawinan itu nggak banyak konflik-konflik juga. Jadi intinya ngebahas lah ya ke depannya nanti gimana terus kita buat perjanjian dan lain-lain. Mungkin cukup di sini aja
udah menemani kita selama podcast.